dia memproduksi gula aren gitu ya. Nah itu awalnya kesulitan mau melakukan penjualan gitu ya. Karena memang salah satu tantangannya itu produk sebagus apapun kalau kita tidak punya pasar ya nothing kan gitu ya. Nah itu disitulah gitu kan ya peran pemerintah harus hadir gitu ya. Salah satu kesulitan yang pernah dikeluhkan ke saya memang itu Mbak, keterbatasan alat misalkan gitu ya. Mereka mau bikin, Pak kita nggak punya alatnya gitu ya, kita masih melakukan ini secara manual. Nah itu kan juga memang menjadi tantangan tersendiri dan itu juga tidak mudah. Namun saya yakin maksudnya pemerintah juga akan terus gitu ya memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu gitu ya. Dari kota kecil yang damai di ujung selatan Jawa Timur, tepatnya di Pacitan, lahirlah seorang putra daerah, Indra Widya Agustina, pada 14 Agustus 1971. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Baleharjo II, berlanjut ke SMP dan SMA Negeri 1 Pacitan, hingga akhirnya menyelesaikan studi teknik mesin di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2000. Berbekal disiplin ilmu teknik dan semangat wirausaha, karir profesional Indra Widya Agustina melesat di sektor swasta. Ia memegang berbagai posisi strategis, mulai dari Direktur CV Widya Chandra, komisaris di beberapa perusahaan nasional, hingga dipercaya sebagai komisaris utama PT Multi Graha Consult Engineering selama 1 dekade dari 2013 hingga 2023. Tak hanya sukses di dunia usaha, kiprah Indra juga merambah dunia politik dan organisasi. Sejak awal 2000-an, ia telah aktif sebagai koordinator kepemudaan DPC Partai Demokrat Pacitan, lalu menjabat sebagai bendahara generasi muda Demokrat, hingga kini menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Konsistensinya dalam perjuangan politik membawanya dipercaya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024 hingga sekarang, sekaligus sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur. Indra juga aktif sebagai Dewan Penasehat PPDI Kabupaten Pacitan, menunjukkan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas dan pembangunan sosial di daerah. Dengan latar belakang teknik, pengalaman bisnis, dan keteguhan dalam berpolitik, Indra Widya Agustina adalah gambaran sosok pemimpin yang membumi, yang berpikir rasional, bekerja nyata, dan terus berjuang demi masyarakat Jawa Timur. Baik Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy Dinda Andani, News Anchor Tribun Jatim Network. Dalam podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Di episode kali ini, Tribuners, kita akan membahas tema UMKM berkembang, ekonomi maju. Tribuners, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memegang peranan krusial dalam perekonomian Jawa Timur. UMKM tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB, namun juga menyerap sebagian besar tenaga kerja. Dan perkembangan UMKM ini, Tribuners, yang begitu pesat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dan dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap kemajuan ekonomi daerah maupun nasional. Dan Tribuners, untuk membahas lebih lanjut mengenai strategi pengembangan UMKM, tantangan hingga peluang di masa depan, hari ini sudah ada bersama saya Bapak Indra Widya Agustina dari Komisi B DPRD Jawa Timur. Selamat datang Bapak Indra. Selamat datang. Terima kasih Mbak Cindy. Baik. Ketemu lagi Pak Indra di sesi kedua ini Pak. Pak Indra, sekarang kita akan membahas tentang UMKM Pak dan peranan-peranannya. Dari Bapak Indra sendiri, bagaimana sih Pak strategi pengembangan UMKM di wilayah-wilayah tertentu Pak? Ini ada wilayah Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, dan Magetan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Silakan Pak Indra. Ya, sebelumnya kita juga harus tahu ini ya Mbak Cindy, apa begitu pentingnya UMKM gitu ya. Makanya kita harus bisa mendorong supaya UMKM kita itu bisa lebih maju dan bersaing dengan pasar yang lain kan gitu ya. Kebetulan di dapil saya memang saya mengampu itu dari
5 kabupaten, Mbak, ada Pacitan, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, dan Ngawi, gitu ya. Di mana di dapil saya banyak sekali, gitu ya, penggiat-penggiat UMKM tersebut. Ya, tentunya untuk supaya apa? Tadi pertanyaan Mbak Cindy untuk bisa Mendorong mendorong ya, pertumbuhan ya Pak? mendorong pertumbuhan UMKM tersebut, kita ada pembinaan-pembinaan, Mbak, gitu ya. Dan juga bahkan ada apa istilahnya pengalokasian dana. Karena intinya sih bahwa sebagai fusi kami gitu ya selaku anggota Dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur itu kan kita punya fungsi legislasi dengan membuat perda, tentu perda yang berkaitan misalkan kalau dengan UMKM yang menguntungkan bagi pelaku UMKM gitu ya. Dan juga ada fungsi penganggaran. Penganggaran kita juga bisa mengalokasikan dana gitu kan ya, memberi supporting dana kepada pelaku UMKM gitu ya. Dan tentu fungsi kami yang ketiga kan pengawasan. Kita akan selalu melakukan pengawasan terhadap misalkan dinas-dinas dalam melaksanakan pembinaan dan sebagainya terhadap UMKM bagaimana, ada yang maksimal atau belum. Nah itu disitulah kami harus hadir untuk memperkuat, intinya untuk memperkuat keberadaan UMKM supaya UMKM kita juga bisa lebih bersaing gitu ya. Baik, Bapak Indra, dan untuk so far nih Pak, itu seperti apa sih Pak kondisi UMKM di daerah-daerah tersebut Pak? Ya, tentunya berbeda-beda Mbak Cindy antara wilayah satu dengan yang lainnya gitu ya, apalagi dengan banyak UKM dan juga apa istilahnya klaster atau kelas-kelas mereka kan juga berbeda pula gitu kan, ada yang kecil, ada yang udah besar dan sebagainya gitu ya. Tentu mereka juga mempunyai kondisi masing-masing gitu. Wakil rakyat atau anggota dewan tentu kami akan memberikan support penuh ya terhadap UMKM karena apa? UMKM itu menjadi tulang punggung perekonomian daerah gitu ya. Bahkan bisa dibilang juga sebagai penopang lah ya perekonomian nasional gitu ya. Karena secara mencatat bahwa dulu waktu kita mengalami krisis gitu ya, itu salah satu penyelamat kita tidak sampai istilahnya parah itu ya ini Dari UMKM ini. Wow. UMKM. Jadi memang ternyata gitu ya UMKM itu juga mempunyai peran yang sangat luar biasa, termasuk yang Mbak Cindy bilang tadi gitu ya, itu penopang PDB kita gitu ya, yang semakin meningkat itu kan juga dari UMKM. Baik, kemudian Pak Indra, program-program dari pemerintah itu apa saja sih Pak yang telah dilakukan untuk mendukung pengembangan UMKM-nya Pak? Ya, kalau khususnya sesuai fungsi kami selaku anggota dewan itu kan mempunyai 3 gitu ya, maksudnya dari sisi penganggarannya gitu ya, pengawasan sampai istilahnya pengawasan penganggaran legislasinya gitu kan ya. Jadi misalkan gini deh, dari sisi legislasi kami bisa membuat suatu perda gitu ya. Perda yang mana perda itu juga harus memberi ruang atau intinya memberi supporting terhadap UMKM. Misalkan kita buat perda tentang memudahkan perizinannya, dalam mengurus perizinannya harus dipermudah gitu ya. Itu. Yang kedua mungkin dengan kita memberi mewajibkan terhadap misalkan ini di situ ada supermarket, di daerah itu ada wilayah itu, atau di pasar-pasar nasional itu supaya mengakomodir produk-produk dari UMKM kan gitu ya. Itu salah satu ininya, itu yang bisa kita lakukan dari sisi tentang perda ya, dari legislasi tadi. Yang kedua kami juga penganggaran, dari fungsi penganggaran kami juga bisa mengalokasikan dana gitu kan ya. Dana ya tentunya
untuk memperkuat pengembangan UMKM yang ada gitu. Misalkan dari sisi permodalannya gitu kan ya. Itu terus dari pengawasan tentu kita misalkan kita bisa melakukan pengawasan terhadap dinas-dinas terkait, terhadap pembinaannya kepada UMKM yang ada. Itu mungkin yang pokoknya gitu ya, intinya yang bisa kami lakukan sebagai ya sesuai fungsi kami di Kedewanan. Baik. Kemudian Pak Indra, menurut Pak Indra dari yang selama ini Bapak perhatikan atau lihat di lapangan Pak, bagaimana peran serta masyarakat Pak dalam pengembangan UMKM saat ini? Sangat penting bagi saya dalam arti karena lingkungan itu juga punya pengaruh yang besar terhadap apapun itu gitu ya. Baik itu kegiatan UMKM, perekonomian dan lain-lainnya gitu ya. Bagaimana dukungan dari masyarakat sekitar gitu. Apalagi UMKM ini kan bicara produk-produk lokal kan gitu ya. Iya. Jadi dukungan dari masyarakat sekitar atau budaya dari masyarakat sekitar itu juga memberi andil yang tidak kecil untuk kemajuan UMKM yang ada di wilayah itu, Mbak. Baik. Kemudian Pak Indra, bagaimana Pak cara meningkatkan efektivitas dukungan pemerintah terhadap UMKM di wilayah-wilayah itu Pak? Ya, seperti yang kami lakukan, Mbak. Ini contoh ya, yang ada di Pacitan itu kan ada pabrik gula semut aren, Mbak ya, gula aren. Gula aren. Gula aren semut atau semut aren sebenarnya itulah ya. Iya. Intinya dia memproduksi gula aren gitu ya. Nah, itu awalnya kesulitan mau melakukan penjualan gitu ya. Karena memang salah satu tantangannya itu produk sebagus apapun kalau kita tidak punya pasar ya nothing kan gitu ya. Nah, itu disitulah gitu kan ya peran pemerintah harus hadir gitu ya. Pertama itu harus membantu mencarikan pasarnya gitu ya. Selain tentu, Mbak, kita melakukan pembinaan, pendampingan gitu ya, bagaimana supaya produk itu menarik misalkan. Itu kalau barangnya bagus, tapi packagingnya nggak bagus, ya tentu itu kurang menarik gitu ya. Dan banyak contoh lah, misalkan gini, saya belanja ke supermarket, itu saya sendiri aja juga melihat Mbak, misalkan ini kemasannya kurang menarik gitu. Oh ini kok kelihatan wah bagus ya ini ya. Itu akan membuat kita yang awalnya itu nggak mau beli bisa beli. Gitu, Nah itu packaging itu kalau di dunia istilahnya Mbak ya produksi barang-barang gini-gini itu nggak bisa kita kesampingkan. Itu gitu ya. kayaknya utama deh Pak, karena orang melihat langsung ya. Betul Mbak. Yang kedua nih, saya mau beli buku ini Mbak ya. Saya juga termasuk suka baca sih dulu ya. Saya itu bahkan saya punya target gitu ya. Pokoknya setiap bulan saya harus beli buku. Wow. Gitu. Itu saya lihat mau beli buku itu saya lihat ini kertasnya bagaimana nih gitu kan ya. HVS atau yang putih atau yang kecoklatan gitu. Iya, itu kalau udah burem udah Mbak nggak saya beli gitu kan ya. Itu yang pertama. Terus packaging dari depannya gitu ya, tampilan depannya oh ini tebel bagus kelihatan menarik. Nah itu kita jadi beli. Lah itulah ya dalam arti gini. Packaging itu sesuatu yang sangat penting dalam kita menjual suatu produk ya. Apalagi itu tadi produk-produk UMKM yang tentu karena ini produk-produk lokal itu kan juga bersaing keras dengan yang ada di pasar yang selama ini ya Mbak ya yang mungkin sudah lebih maju gitu ya, lebih modern. Nah, disitulah kami hadir gitu kan ya. Kami juga menyampaikan itu pentingnya gitu melakukan pembinaan tentang packaging harus menarik gitu. Yang ketiga juga jangan kualitas. Kualitas itu harus tetap kita jaga gitu ya. Jangan orang misalkan sekarang beli, oh enak ini, besok beli, loh kok jadi beda. Nah, itu yang akan otomatis ya menutup. Karena nggak konsisten itu betul ya konsistensi itu penting gitu ya. Kualitas itu penting kita pertahankan gitu ya. Jadi saya kira itu yang sudah kita lakukan itu ya untuk mengingatkan pada pelaku UMKM supaya menjaga kualitas, packaging yang menarik gitu ya dan sebagainya lah, ada beberapa hal yang baik. Tadi Pak Indra sudah sebutkan tentang packaging ya, kemudian
kualitas dan juga Ya. pemasaran ya Pak, yang pelatihan yang sudah diberikan. Ya. Salah satu hal menurut Pak Indra nih yang sudah Bapak lihat di lapangan Pak, apakah salah satu hal yang bikin UMKM itu susah menembus pasarnya atau mencari pasarnya itu ada hubungannya Pak dengan faktor teknologi karena sekarang semua serba digital. Betul Mbak Sidi. Ya jadi, nah itu tadi ya. Jadi maksudnya karena kita ini bersaing menjual itu, dan pembeli akan memilih karena pembeli sebagai raja gitu ya. Saya memilih yang lebih menarik, lebih enak lah dan sebagainya. Nah itu kami berharap ini UMKM juga tidak mengesampingkan itu, gitu ya. Jadi dalam arti itu tadi Mbak. Jadi untuk lebih mampu bersaing ya dengan cara itu ya. Salah satunya penunjang teknologi penunjang lah ya, karena memang misalkan salah satu kesulitan yang pernah dikeluhkan ke saya memang itu Mbak, keterbatasan alat misalkan gitu ya. Mereka mau bikin, Pak kita nggak punya alatnya gitu ya, kita masih melakukan ini secara manual. Nah itu kan juga memang menjadi tantangan tersendiri dan itu juga tidak mudah, namun saya yakin maksudnya pemerintah juga akan terus gitu ya memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu gitu ya. Karena alat-alat itu kadang-kadang juga nggak murah Mbak, kan gitu ya. Nah sementara kita kan juga dengan anggaran yang terbatas gitu ya. Jadi mungkin baru dari misalkan ada 10 kelompok ini, mungkin baru bisa bantu 1 kelompok kayak gitu ya. Jadi memang di situ tantangan tersendiri lah ya itu ya. Jadi masalah alat ya, karena itu tadi Mbak Sidi betul. Jadi dengan era yang semakin modern ini alat juga bisa menjadi penentu. Gitu. Betul sekali. Baik, Pak Indra, kemudian dari penggunaan teknologi dan juga sertifikasi Pak, itu berarti ada pelatihannya juga? Oh ada, ya Mbak. Jadi ada. Kita bisa melakukan pelatihan pendampingan terus kan gitu ya. Itu memang ada gitu ya. Saya juga ada program itu gitu ya. Dan ini betul-betul maksudnya yang melatih betul-betul para profesionalnya lah gitu ya, para expertnya yang memang di bidangnya tersebut Mbak gitu ya. Ada kami melakukan itu semuanya. Baik, memang mencakup semuanya ya Pak ya, dilakukan untuk UMKM nih Pak. Iya. Baik, kemudian Pak Indra, ini tentang meningkatkan kesadaran masyarakat Pak tentang pentingnya kualitas produk UMKM itu seperti apa yang telah Bapak Indra lakukan nih? Iya, itu tadi Mbak ya, tadi udah kita singgung bahwa kualitas itu penting gitu ya, bahkan kita harus belajar lah, maksudnya dari bangsa lain, bukan saya lebih ke suatu bangsa lain atau gimana ya, maksudnya ini deh gitu. Kan ada istilahnya yang menjadi image di masyarakat itu bahwa kalau itu sudah suka gitu ya, itu berarti terjamin barangnya kualitasnya baik gitu ya. Gitu. Tapi kalau si itu nggak mau gitu ya, itu berarti kurang sampai gitu Pak. Cuma saya nggak bisa menjelaskan secara influence orang juga bisa ya Pak? Betul, iya. Cuma intinya gini sih, bagi saya simpelnya bahwa kualitas itu sangat penting. Yang seperti saya singgung tadi bahwa sekarang rasanya enak, besok jadi nggak enak, orang bisa jadi nggak kembali lagi beli ke situ, gitu ya. Dan makanya itu yang sangat kita tekankan, benar, kepada penjual produk, khususnya produk-produk ini yang makanan gitu Mbak ya, makanan. Dan selain kualitas itu juga tadi packaging itu penting karena apa? Packaging dalam arti bukan sekedar untuk menarik gitu ya, tapi bagaimana menjaga kualitas. Misalkan ini dengan misalkan kacang deh Mbak ya, atau emping belinju gitu ya, yang pakai plastik yang bagus, tebel misalkan plastiknya tebel dan pakai flip gitu ya, gitu. Apalagi di vakum gitu ya, dia akan lebih ternyata bukan sekedar awet, memperpanjang usia dari makanan itu, namun juga ternyata menjaga kualitas
makanan. Nah, itu penting kan gitu ya. Karena udaranya keluar semua. Gitu. Betul ya, itu ya. Jadi intinya hal-hal semacam itu kan harus kita kenalkan pada pelaku UMKM. Ya, betul sekali. Untuk salah satunya cara menjaga kualitasnya seperti itulah gitu ya, yang harus mereka lakukan. Oke. Dan selama ini responnya seperti apa Pak di lapangan? Oh, mereka baik gitu ya. Mereka juga bisa menerima karena mau nggak mau, Mbak. Adaptasinya cepat kah? Ya memerlukan waktu lah ya, perlu waktu. Namun pada intinya mereka tuh bisa menerima, Mbak, bisa menerima secara ini. Cuma memang kan perlu kebiasaan lah ya, kan gitu ya, namanya sesuatu yang baru gitu. Itu kan kadang mereka juga belum ini gitu kan ya lah. Nah disitulah. Tapi intinya mereka sangat menerima dan sangat berterima kasih gitu. Karena mau nggak mau itu tadi, Mbak, kalau kita tidak mau bersaing gitu ya, melakukan perubahan yang lebih baik, ya baik kualitas, pengemasan dan sebagainya, ya kita akan tertinggal. Dan ujungnya nggak laku, ya kita rugi sendiri kan gitu ya. Makanya mereka sangat itulah. Baik, Pak Indra. Kemudian dari sekian strategi nih Pak yang Bapak Indra sudah sebutkan untuk memperluas pemasaran dan promosi produk UMKM, pemanfaatan media sosial juga ada ya Pak Indra ya. Kemudian event atau kerjasama dengan pihak lain apakah ada juga Pak? Ya betul Mbak Sidi. Jadi itulah ya, kita era digitalisasi ini kan banyak kan ya sekarang bisa bikin toko online atau melalui e-marketplace kan gitu ya. Nah itu ternyata sangat membantu gitu ya, sangat membantu. Karena apalagi kalau saya bicara nih ya di dapil saya, oke lah langsung aja misalnya di Pacitan, daerah terpelosok itu kan sulit Mbak. Kita mau menjual ke kotanya aja kita memerlukan waktu 1 jam 2 jam dengan transportasi yang juga nggak mudah gitu ya. Nah daripada seperti itu kita harus datang ke sana jauh-jauh gitu ya. Itu kan loh apa susahnya, apa ininya gitu kan ya. Kalau kita menggunakan itu tadi di marketplace gitu ya, buka toko online gitu ya. Dengan kita berdiam di rumah gitu ya, bahkan itu bukan cuma nasional, seluruh dunia bisa tahu. Betul, iya. Nah itu kan, itu ternyata sangat membantu dan banyak contohnya. Itulah karena kadang-kadang kita itu kalau belum tahu contoh nyata, kita kadang-kadang nggak percaya Mbak gitu ya. Ini karena kebetulan di tetangga saya itu juga ada yang udah sukses berjualan itu, gitu loh ya. Produk apa Pak? Padahal dia, mohon maaf ini cuma istilahnya Pak, bukan membuat dia tuh cuma istilahnya dia menjual lagi reseller. Nah dia cuma jadi reseller loh, gitu ya. Itu aja bisa itu gitu loh. Nah makanya itu maksudnya banyak contoh lah ya yang bisa kita lihat gitu loh ya. Kalau ada kemauan gitu ya, kita bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini gitu ya, itu kita bisa sukses tanpa harus berdasi. Jadi sukses itu tidak harus pakai dasi kan gitu ya. Itu aja ya, Pak, betul iya, kita bisa pakai kaos nyantai-nyantai sarungan di rumah bisa sukses kan itu ya. Itu bahkan banyak lah ya contoh yang inilah ya, yang mereka kelihatannya itu santai-santai di rumah tapi kok ini ya, kok luar biasa. Nah itulah. Itu memang kita harus ke sana arahnya. Itu tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita pungkiri bahwa eranya sudah beda. Baik, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Indra tentang tantangannya Pak, menghadapi pengembangan UMKM yang sudah diusahakan tapi masih ada tantangan yang harus dilalui, itu apa saja Pak? Tantangannya selain itu tadi Mbak pemasaran gitu ya, itu juga permodalan gitu ya, karena UMKM itu juga rata-rata mohon maaf lah karena mereka dari ini ya, jadi salah satu kendala yang paling kan permodalannya kurang gitu ya. Nah kami sebagai wakil rakyat atau pemerintah itu harus bisa hadir gitu ya untuk mempermudah itu bantuan permodalan bagi mereka gitu ya. Itu salah satu ininya lah kehadiran kami ya di tengah-tengah masyarakat atau khususnya di penggiat UMKM gitu ya. Itu dan kita juga membantu pemasarannya tadi ya, kita harus carikan pemasarannya karena itu tadi sebagus apapun produk tapi kalau kita nggak bisa menjual gitu ya percuma kan gitu. Nah itu kita hadir di situ juga gitu ya. Dan
tantangan berikutnya tentu tadi itu yang keterbatasan alat gitu ya, karena untuk menjaga kualitas dan sebagainya lah itu. Kita intinya ingin hadir lah untuk memberikan supporting yang maksimal supaya UMKM kita juga bisa lebih berkembang dan lebih berdaya saing gitu ya. Baik, Pak Indra, kemudian Pak, bagaimana Pak memperkuat kerjasama ini antara tidak hanya dari DPRD Jatim, tapi juga pemerintah daerah, kemudian stakeholder lain untuk mendukung pengembangan UMKM ini? Ya, kalau kami di Dewan kan itu tadi ada 3 pokok inilah ya visi kami gitu ya. Nah itu kan kami bisa menggandeng pemerintah daerah juga, Mbak, gitu. Karena yang lebih tahu, karena kami di provinsi ini ya, gitu kan ya, yang lebih tahu kan tentu itu kan pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat gitu ya, yang lebih paham. Makanya kami mulai istilahnya mulai mencari data atau pemetaan gitu ya, UMKM mana yang masih perlu kita bantu itu kita juga istilahnya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat gitu Mbak ya. Terus tentu selain itu kami juga yang istilahnya ada di kota lah ini ya. Kalau itu kan di kabupaten, di pemerintah kabupaten, di daerah-daerah terpencil gitu ya, kurang mengikuti perkembangan digitalisasinya masih kurang gitu, informasinya masih kurang. Nah, disitulah ya kami memberikan istilahnya apa ya, ya informasi yang lebih. Jadi misalkan gini Mbak, waktu itu contoh nyata ini ya, misalkan kebetulan saya kan ada kenal orang asing ini, gitu, yang waktu itu memerlukan jahe emprit, gitu ya. Jahe, itu jenis jahe itu Pak? Jenis jahe, karena jahe itu ada beberapa macam, misalkan jahe gajah, jahe emprit, kayak gitulah ya. Terus itu jahe emprit ini lebih apa ya, lebih pedas gitu lah. Maksudnya rasanya lebih ini Mbak. Jadi orang banyak mencari ini. Kalau gajah itu kan cuma menang dia besarnya lebih inilah ya, dari sisi penampilan anunya lebih besar, lebih mudah perawatannya, tapi dari sisi apa istilahnya rasa atau khasiatnya itu masih beda. Makanya itu dicari ya Pak ya. Betul ya. Nah itu dulu itu kan ada yang tanya ke saya gitu, intinya darah Anda ada nggak gitu ya, yang istilahnya yang punya potensi ini apa pengadaan jahe emprit gitu ya. Terus nah itu kan langsung saya telepon Mbak yang ada di Pacitan gitu, saya tanya gitu, ada gitu ya, tapi ternyata kendalanya di sini gitu. Nah ini salah satu tantangan juga Mbak, maksudnya gini ya, karena pelaku UMKM itu ya skupnya kan kecil ya ini ya, yang baru saya lihat itu ya, itu kendalanya gini, tadi kan ada yang minta produknya itu ada, tapi apa kapasitas yang diminta, jadi karena kapasitasnya besar dan mereka minta kecukupan, misalkan ini bisa nggak misalkan dalam 2 atau 3 bulan sekali sekian ton. Nah itu yang kita masih belum mampu. Nah itu kendalanya di situ. Tapi sayang sekali ya Pak. Sayang sekali di situ ya. Jadi itu juga menjadi pemikiran kita lah ya. Bagaimana caranya? Apa kita harus mengambil dari wilayah-wilayah yang lain kita temu dari satu? Itulah itu masih kita inilah Mbak ya. Nah, intinya seperti itu. Bahwa kami pun juga akan juga mencarikan pasar dengan cara-cara kami lah ya, maksudnya itulah ya, networking kami gitu ya, kami manfaatkan juga. Itu Mas Yedi. Jadi apa peran-peran yang kami lakukan gitu ya, atau yang saya lakukan selama ini ya seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir ini Pak Indra, mungkin bisa dikasih pesan ke Tribuners ataupun masyarakat yang menonton tentang agar UMKM di wilayah Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, dan juga Magetan terus berkembang dan terus berkontribusi pada kemajuan ekonomi Jawa Timur, Pak. Monggo silakan. Ya, tetap semangat ini, gitu ya. Terus mengembangkan UMKM, kita harus merubah apa ya,
mindset kita dulu gitu ya. Bahwa sukses itu tidak harus berdasi, sukses itu tidak harus duduk di meja kursi empuk gitu, tidak gitu ya. Itu bisa kita lakukan dimanapun, bahkan dari rumah kita juga bisa menjadi sukses gitu ya. Nah, dari situ akhirnya kan kita selalu optimis gitu ya untuk bagi penggiat UMKM jangan berkecil hati gitu ya, kembangkan banyak contoh yang sudah sukses gitu ya pelaku UMKM kita. Jadi tetap gitu ya koordinasi misalkan ya dengan pemerintah setempat gitu atau dengan wakil-wakil Anda gitu kan yang mungkin ada baik di kabupaten, provinsi maupun pusat gitu ya. Silahkan gitu ya, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan komunikasi, bertanya gitu ya dan bahkan ya sampaikan keluhan apa gitu loh ya yang ada kendala-kendala di UMKM setempat gitu. Jadi kami juga biar tahu gitu ya, kami biar tahu dan kami insya Allah biar bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman pelaku UMKM gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas waktunya dan semoga UMKM setempat terus semangat untuk menghadapi perubahan ya Pak ya, karena terus setelah sekarang digitalisasi mungkin next ini bakal ada perubahan lagi dan mereka harus cepat adaptasinya lagi untuk ke sana. Betul ya. Baik, juga Tribuners terima kasih juga sudah menonton dan akan kembali lagi di episode selanjutnya. Tetap di podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Saya Cindy pamit undur diri. Sampai jumpa.